Oke, kita mulai ya, nanti yang, eee, apa, terlambat biar kita join belakangan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi, terima kasih Mas Adam dan kawan-kawan ya. Saya mohon maaf agak kurang enak badan ini ya, jadi sedikit serak-serak begitu ya. Tapi alhamdulillah ya, hari ini kita bisa, bertemu untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Nah, nanti kan saya kasih bocoran soal UTS-nya ya. Tapi saya itu berbeda ya dengan teman-teman dosen yang lain ya. Jadi mungkin masih ada ya, tapi kayaknya kalau S2 jarang ya. Yang apa, ujian terus sambil ditungguin gitu ya. Itu saya nggak tahan ya. Itu sangat membosankan ya. Biasanya kalau saya bikin ujian pasti take home ya. Apalagi kalau online ya, wah pasti inilah ya. Lebih fleksibel lagi. Nah, nanti gampang lah ya soal UTS itu. Sekarang kita akan membahas oh ya sebelum ke ini ya, sebelum ke membahas tugas teman-teman ya, saya akan membuka satu slide dulu ya. Oke ya, saya nggak tahu ya kenapa kalau di Mac itu apa nggak bisa share PowerPoint-nya doang gitu loh, itu kok nggak bisa ya. Jadi harus harus satu satu apa satu layar penuh gitu. Begini ya, saya besarkan biar kelihatan. Nah, ya. Jadi sesuai dengan RPS ya, untuk materi terakhir ya, sebelum IPS adalah tentang evaluasi etika, ya, kemudian nilai kemanusiaan dan penerapan filsafat ilmu dalam konteks sosial budaya. Ya. Nah ini yang paling bawah itu, oh ya dari kemarin itu teman-teman yang WA saya ada yang nggak masuk, ada yang apa, tugasnya ganti judul atau apa itu ya. Itu saya dipanggil Prof, ya. Prof, maaf Prof gitu ya. Saya belum Prof sih. Tapi ya saya nggak ini ya, maksudnya saya tidak membantah. Saya aminkan lah ya. Barangkali suatu saat nanti bisa jadi profesor ya. Nah, apa namanya? Albert Einstein ya. Siapa sih yang nggak tahu ya? Einstein ya. Nah, beliau mengatakan bahwa science without religion, gitu ya, is blind ya. Gitu. Ya. Terus religion without science is lame kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Inggrisnya lame. Nah, jadi kata beliau itu ilmu tanpa agama adalah buta ya. Agama nggak pakai ilmu itu lumpuh. Nanti kita bahas ya. Tapi ini openingnya itu dulu. Nah, tujuan untuk materi hari ini adalah memahami hubungan antara etika
terus kemudian nilai kemanusiaan dan filsafat ilmu. Ya. Kemudian menganalisis penerapan apa yang sudah kita pelajari ya selama sebelum UTS dalam kehidupan sosial dan budaya. Menjelaskan apa itu ethics, ya, terus apa itu aesthetics, terus kaitannya apa dengan aksiologi, terus itu hubungannya apa juga sama manajemen, karena teman-teman dari manajemen ya. Nanti kalau saya ngajar prodi lain ya disesuaikan dengan prodinya. Nah, filsafat ilmu seperti yang sudah pernah kita bahas ya, itu membantu manusia memahami dasar pengetahuan dan how to use it. Ya. Kan sudah kita pelajari ya bahwa secara ringkas ya kan, filsafat ilmu itu intinya tiga itu ya: ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Ya. Ontologi untuk memahami hakikat ilmu itu apa. Gitu ya. Lalu saya ulang-ulang bahwa benar. Ya kan selalu saya ulang-ulang ya bahwa jangan-jangan yang kita pelajari itu belum jadi ilmu. Ya. Masih knowledge, masih pengetahuan. Kenapa? Karena ada syarat-syarat tertentu agar si knowledge itu bisa menjadi science, nah, gitu ya. Nanti kalau lupa silakan ditengok ini ya catatannya ya. Atau teman-teman bisa nonton YouTube saya ya, yang Dr. F itu ya. Nah itu nonton lagi rekaman perkuliahan sebelumnya ya, atau perkuliahan saya di kelas lain tidak ya. Nah kan ada syarat-syaratnya agar knowledge ini bisa jadi science. Nah setelah itu epistemologi, ya, epistemologi gimana sih dia bisa dapat science itu? Harus pakai riset. Nah, nanti kalau sudah dapat sainsnya diapain? Itu berarti masuk ke ranah aksiologi. Ya. Kan paling gampang itu mengingatnya ya, aksiologi dari kata aksi. Ini untuk apa? Aksinya itu untuk apa? Setelah dapat si sains itu. Nah, etika, estetika, aksiologi. Nanti teman-teman terapkan itu ke ilmu manajemen. Itu nanti menjadi pondasi nilai dalam praktek sosial dan organisasi. Tadi saya habis baca buku tuh, teman-teman harus rajin baca buku ya, walaupun kalau Gen Z itu agak susah ya disuruh baca buku itu ya. Katanya itu menghabiskan waktu begitu ya. Tapi perlulah sekali-sekali ya baca. Jadi ada masanya di mana kadang-kadang perusahaan ya itu sesukses apapun, gitu ya, sesukses apapun perusahaan itu. Tapi kalau dia itu mengabaikan nilai-nilai dalam masyarakat, ya, itu ada namanya hukuman sosial ya, ada hukuman sosial ya, atau ada social justice begitu ya, dari masyarakat. Misalkan dalam kasus boykot
produk-produk Israel kan gitu ya. Walaupun itu pro kontra juga ya. Nah, tetapi itu membuktikan bahwa masyarakat itu masih berpegang pada nilai-nilai. Nah, teman-teman nanti sebagai manajer ya, kalau Anda belajar ilmu manajemen kan berarti endingnya Anda sebagai manajer kan, gitu ya. Harus bisa memanage perusahaan Anda, gimana caranya agar dia itu sukses kan begitu ya. Tapi tidak kemudian tiba-tiba kolaps dalam waktu singkat ya. Ada sebuah ini ya, apa namanya, dengan berbahasa ya, ungkapan, saya lupa tadi saya baca yang baik itu ya. Salah satu tokoh ilmuwan barat begitu ya, dia mengatakan bahwa reputasi itu dibikin, reputasi itu dibangun dalam waktu 10 sampai 20 tahun. Reputasi bisa jadi reputasi individu atau reputasi perusahaan, bangunnya lama. Tapi reputasi itu bisa hancur hanya dalam sekian detik ya. Nah, itu kalau nggak hati-hati kan. Ya, jadi reputasi nilai baik yang sudah kita bangun sedemikian rupa selama bertahun-tahun itu bisa hancur dalam sekejap kalau kita nggak hati-hati. Nah, tantangan modern itu menuntut integrasi antara ilmu yang kita punya, ya, ilmu manajemen, misalkan dalam hal ini. Kemudian dia harus align, kan gitu ya, align sama moral, dan dia align juga sama culture kan begitu. Apalagi kita orang Timur kan, orang Timur itu nggak bisa ya lepas dari budayanya, itu nggak bisa banget. Kan memang beda banget kita sama Barat ya, itu beda. Termasuk dalam hal agama ya, mohon maaf ya kalau Barat itu kan sudah, ya kan saya pernah cerita juga tentang ini ya, sekulerisme ya. Jadi memang mereka memisahkan antara si religion itu sama kehidupan. Nah, tapi itu sudah parah banget gitu ya. Maksudnya nggak dipakai sama sekali agama. Kalau orang Timur kan gitu ya. Maksudnya orang Timur itu kasarnya itu ya, walaupun misalkan kasarnya dia nggak sholat gitu ya, atau misalkan dia nggak ke gereja di hari Minggu misalkan. Tapi itu kadang-kadang pasti dipakai. Ya, agamanya itu pasti dipakai, itu di kerjaannya itu dipakai kan gitu ya. Terus bersosialisasi itu juga dipakai kan gitu ya. Walaupun mungkin apa namanya, praktik keagamaannya malas-malasan kan gitu ya. Tapi masih dipakai. Nah, kalau di Barat itu sudah beda. Terus itu sudah, terus kalau ngomongin agama ya hari Minggu aja kan gitu ya kasarnya ya. Dan kalau di sana kan mayoritas Kristen kan gitu ya. Gampangnya begitu. Kalau orang Timur nggak bisa, nggak bisa. Itu masih kita itu attach begitu ya sama culture itu, nggak bisa lepas. Nah, etika ya, etika itu adalah ilmu tentang morality, ilmu tentang norm, ilmu tentang tanggung jawab. Nah, apa hubungannya sama filsafat ilmu? Kalau filsafat ilmu kita belajar kajian tentang bagaimana merasional, bagaimana kita menjadi kritis, kita menjadi skeptis, dan gitu ya. Kita menjadi reflektif, sehingga kita bertanya-tanya, kita curious akan segala sesuatu. Oleh karena itu kita mendapatkan ilmu.
Kan sudah kita bahas ya bahwa kalau Anda itu sudah tidak punya curiosity, sudah tidak punya keingintahuan, nah itu sudah berhenti gitu ya. Anda tidak akan menjadi pembelajar lagi, Anda tidak akan cari ilmu lagi kalau sudah nggak punya curiosity. Itu syarat utama. Terus hubungannya apa sama etika? Nah, etika itu kita pakai ketika sudah sampai tahap aksiologi itu tadi. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu itu bahwa ketika Einstein itu menemukan teori E sama dengan mc kuadrat itu ya, yang menjadi teori atom itu, beliau itu paham ya bahwa ini kalau tak keluarkan ilmu saya nanti bisa disalahgunakan. Ngerti itu Einstein itu kan. Dan beliau visioner juga kan gitu ya. Nah, tapi kalau nggak tak keluarkan, ini manfaatnya banyak gitu ya. Bisa untuk bikin pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa untuk bikin kapal selam tenaga nuklir, dan gitu ya. Bisa untuk ini, bisa untuk itu, macam-macam. Walaupun nanti ada sisi negatifnya, ya itu bisa jadi bom. Nah, disitulah etika itu berperan. Anda setelah dapat ilmu, itu dipakai apa ilmunya? Misalkan, emang apakah boleh kita mempelajari ilmu copet? Nah, kan gitu ya. Belajar ilmu copet. Nah, walaupun itu nggak masuk ilmu juga ya. Masuk sederhananya begitu ya. Itu belajar pengetahuan mencopet. Terus apa gunanya kan begitu ya? Gunanya ternyata adalah untuk mencegah biar nggak kecopetan kan gitu. Dengan tahu ilmu copet kita bisa mencegah gimana caranya biar nggak kecopetan. Nah, kan tinggal yang pakai tuh ya, si ilmu itu Anda pakai untuk mencopet atau Anda pakai untuk mencegah pencopetan. Kan. Nah, ibaratnya Anda seorang hacker ya kan, Anda bisa pakai ilmu Anda untuk ngehack gitu ya, ngehack kartu kredit orang misalkan ya, atau bobol bank gitu ya. Tapi sebaliknya Anda juga bisa tuh pakai ilmu hack Anda menjadi hacker positif kan gitu ya, hacker positif yang memperingatkan ke website gitu ya. Ini website itu nggak aman loh kan gitu ya. Ini saya bisa tembus hanya dengan sekali klik misalkan. Kalau pengen bikin aman, bilang saya nanti saya bikin aman. Tentu dengan diri-diri tertentu kan begitu ya. Ya nggak masalah kan. Namanya skill kan harus dihargai. Kan? Ya. Nah itu hubungan antara kedua. Ya. Nah, ethics. Ethics itu adalah filsafat tentang tindakan manusia menyangkut benar atau salah. Ya. Kalau aesthetics, ya itu filsafat tentang keindahan, rasa dan harmoni. Jadi misalkan misalkan ya, secara etika ya, secara etika pakai baju ya, itu yang betul adalah kalau menurut Islam itu menutup aurat kan gitu ya. Tapi walaupun Anda nggak Islam sekalipun, secara etika orang itu pakai baju untuk menutup bagian vitalnya kan begitu paling nggak ya, sama ya badannya lah ditutup ya. Nah, kalau vitalnya doang kayak koteka lah ya. Maksudnya menutup badannya begitu ya. Nah, secara etika paling tidak kalau Anda keluar rumah ya, atau ke kantor lah ya, sederhananya kalau untuk contoh, itu paling tidak akan menutupi badan sama bagian bawah badan kan begitu. Nah, jadi sebetulnya Anda pakai kaos
ya toh, sama celana pendek, itu sudah etis tuh ya, sudah etis ya, sudah benar, kan begitu ya, sudah menutup aurat lah ya sederhananya kalau menurut Islam ya, sudah pakai kaos sama celana pendek, sudah etis dan sudah. Tapi kalau Anda mau ke kantor itu tidak estetis, nah ya sudah etis ya, tapi nggak estetis kan gitu ya, tidak indah ya, tidak harmoni. Kenapa? Karena orang kalau ngantor ya biasanya nggak pakai kaos sama celana pendek. Orang kalau ngantor ya paling nggak pakai kemeja kan gitu ya, sama celana panjang. Nah, itu estetikanya di situ. Nah, ini makanya dua-duanya ini harus dipakai. Tidak bisa Anda memakai etika doang. Ini sudah benar kok. Saya nggak peduli sama estetika, kan yang penting benar. Nah, Anda dicemooh orang. Atau Anda yang penting estetika saja. Nggak usah etik-etika. Misalkan ya, ada tuh aliran yang begitu ya. Dia misalkan, apa namanya, telanjang itu adalah estetika, kan gitu ya. Ternyata dia ahli foto telanjang misalkan ya. Ini indah kan? Ya semua orang pasti sepakat kalau manusia kalau telanjang pasti indah. Tapi dia nggak etis kan gitu ya. Dia secara etika nggak benar. Kalau telanjang sendirian nggak apa-apa, tapi kalau difoto terus dilihat banyak orang itu nggak etis kan. Ya. Nah, dua-duanya ini harus menyatu. Etis juga estetis. Nah, aksiologi. Nah, ini kan sudah kita bahas ya. Cabang besar mempelajari nilai, moral, keindahan, kebenaran. Jadi, si etik dan estetik ini juga adalah dua cabang utama dari aksiologi. Nah, artinya kalau Anda sudah dapat sains, sudah dapat ilmu manajemennya, itu harus Anda pakai secara etis sekaligus estetis. Nah, misalkan gimana caranya biar perusahaan kita etis, ya, CSR kan begitu ya, kita bikin CSR, terus apa, ke panti misalnya ya. Atau bikin apa gitu ya, proyek membangun air bersih, itu etis. Estetisnya gimana? Misalkan membuat kantor Anda green ya gitu ya, sekarang kan lagi musim ya, lagi ngetren green economy. Nah, green economy. Nah, itu kan salah satu sisi dari keindahan juga, ya. Jadi aksiologi menelaah tujuan dan nilai guna ilmu pengetahuan. Nah, kenapa harus dibahas? Karena ilmu itu tidak netral secara nilai ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya kayak tadi itu, si I sama dengan MC kuadratnya Einstein itu kan ibarat pisau ya. Nah, pisau itu tergantung siapa yang pakai. Bisa dipakai untuk motong kue, bisa dipakai untuk motong daging, atau bisa dipakai untuk motong orang atau bunuh orang. Tinggal siapa yang pakai. Nah, demikian juga dengan ilmu. Mau Anda pakai untuk bikin pembangkit listrik nuklir bisa, bikin untuk apa yang bermanfaat untuk manusia bisa, dibikin jadi bom juga bisa. Jadi bukan salah ilmunya sebetulnya, salah yang pakai. Nah, makanya aksiologi menjadi pedoman agar ilmu Anda itu tidak hanya knowing, nggak cuma tahu doang, tapi juga value, ada value-nya, ya, sama doing good juga. Terus apa hubungannya sama manajemen? Ilmu manajemen itu kan berdasarkan pada pengambilan keputusan, decision making. Nah, decision making-nya itu harus etis, ya, sekaligus estetis, kan, gitu ya.
secara etis ya, manajemen itu mengatur hubungan antara Anda sebagai manajer dengan bawahan-bawahan Anda sekaligus sama stakeholder yang lain kan. Nah, kalau Anda pakai manajemen tapi nggak pakai etika, maka Anda sama halnya dengan mengeksploitasi orang lain. Karena Anda menganggap orang lain itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, itu kalau nggak pakai etika. Aksiologi apa hubungannya sama manajemen? Memberikan gerakan nilai bagi praktek manajemen, ada nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, sustainability, ini juga yang lagi ngetren ya. Jadi kalau Anda tertarik dalam bidang ilmiah atau Anda ingin jadi dosen gitu ya, atau researcher, itu sekarang yang lagi ngetren itu riset tentang SDG ya, Sustainable Development Goal ya. Bahkan itu kalau Anda dosen, itu riset Anda, itu harus nyangkut ke salah satu dari sekian banyak tujuan SDG. Ada yang anti kemiskinan, pemerataan, ekonomi, itu banyak ya. Nah, sustainability ya. Jadi ibaratnya jangan cuma potong doang. Kalau Anda punya pabrik kertas gitu ya, jangan cuma potong pohon doang, tapi juga pikir tuh nanti kalau pohonnya sudah habis gimana. Jadi harus tanam pohon lagi. Setiap keputusan manajerial itu ada implikasi moral dan sosialnya. Jangan sampai Anda menganggap bahwa kan saya tidak berurusan dengan orang lain. Nah, gitu ya. Ini internal aja di perusahaan. Loh, belum tentu. Karena orang lain kan juga melihat. Kan? Ya. Seperti yang kita bahas tadi bahwa apalagi kalau orang timur, orang timur itu kan gitu ya, netizen yang maha kuasa gitu ya. Makanya kalau Anda berbuat kesalahan itu bisa dirujak sama netizen ya. Manajemen yang berlandaskan aksiologi memastikan ya, bahwa efisiensi itu tidak mengorbankan nilai kemanusiaan. Ya. Terus. Nah, ini kalau di kelas saya bisa saya jelaskan tuh. Kalau di papan tulis ya, tapi ya kalau susah kalau saya tidak tulis ya. Biasanya saya jelaskan apa bedanya efisiensi sama efektivitas ya. Jadi karena Anda sudah S2 nanti silakan cari sendiri ya. Oke. Estetika dalam kepemimpinan dan yang tadi sudah etika ya. Nah, sekarang estetika. Estetika dalam manajemen itu tercermin dalam harmoni kerja, desain organisasi yang indah, gitu ya. Terus komunikasinya yang bagus, ya. Beretika sekaligus bagus kan. Apakah ada komunikasi yang beretika tapi tidak estetis? Ada. Misalkan ya, kalau Anda orang Jawa, terus Anda berbicara dengan orang tua, orang Jawa sama-sama Jawa, pakai bahasa Indonesia, itu sudah beretika kan gitu ya. Tetapi akan lebih estetis kalau Anda pakai bahasa Jawa yang kromo igil. Wah, itu kasta tertinggi ya. Wah, itu contohnya. Kemudian pemimpin yang punya estetika itu menghargai keseimbangan, kreativitas, dan empati. Makanya biasanya orang-orang sukses ya itu menyukai keindahan, ya, menyukai keindahan. Jadi kalau Anda datang ke rumah orang-orang kaya itu biasanya dia memajang lukisan kan gitu ya, atau apa namanya
pot bunga yang indah gitu ya. Atau kalau Anda datang ke orang-orang kuno dulu itu biasanya bunga keris ya kan gitu ya. Itu estetika ya. Nah, kalau filsafat Jawa beda kan ya. Filsafat Jawa ya. Kalau orang Jawa itu ini ya, nggak apa-apa lah ya, sedikit intermezzo ya. Mungkin kalau Anda tidak Jawa biar tahu ya. Jadi orang Jawa itu baru dikatakan lengkap itu kalau sudah punya 5 hal kalau tidak salah ya. Pertama punya garwo ya, garwo itu istri ya kan? Terus punya wismo, wismo itu wisma rumah ya. Terus punya kukilo, kukilo itu secara harfiah itu burung, tetapi itu maksudnya adalah binatang peliharaan ya. Kukilo namanya ya. Terus punya turonggo ya, turonggo itu kalau dalam bahasa Indonesia kendaraan, nah kendaraan ya. Ini filsafat Jawa ya. Turonggo ya, turonggo. Kalau zaman dulu itu ada sepeda turonggo namanya ya, itu sepeda yang hitam itu loh, sepeda klasik gitu yang biasa dipakai bapak-bapak itu ya, sepeda turonggo itu namanya. Satu lagi itu apa ya, bahasa Jawanya saya lupa. Senjata, pokoknya senjata ya. Jadi atau keris ya, keris ya. Nah, jadi itu kalau orang Jawa ya, jadi orang Jawa itu dianggap lengkap sebagai manusia itu kalau sudah punya 5 itu ya, punya garwo, punya wismo, punya turonggo, gitu. Terus punya apa lagi tadi ya, kukilo atau binatang peliharaan, sama punya saya lupa bahasa Jawanya, senjata ya, senjata itu ya, keris itu. Nah, artinya estetika ya, estetikanya. Jadi orang-orang sukses itu biasanya estetikanya tinggi ya. Nilai estetikanya tinggi. Keindahan dalam bekerja itu menciptakan lingkungan yang inspiratif dan produktif. Nah, kemudian etika ilmiah, ya, etika ilmiah itu mengatur perilaku peneliti dan pengguna ilmu. Artinya walaupun Anda itu bukan peneliti, Anda tetap harus mengikuti etika ilmiah. Seperti apa etikanya? Seperti nilai kejujuran, objektivitas, integritas, ya. Atau sederhananya apa? Sederhananya adalah maksudnya kalau mengerjakan tugas itu dikerjakan sendiri, kan begitu ya. Terus tidak nyontek temennya, gitu ya. Kemudian nanti kalau Anda bikin apa namanya karya ilmiah itu tidak plagiasi, kan gitu ya. Itu contohnya ya. Dan kalau Anda itu, jadi saya beritahu estetisnya kalau Anda menjadi saintis ya. Kalau Anda menjadi saintis, dan Anda pasti akan menjadi saintis karena habis ini Anda akan membuat karya ilmiah kan begitu ya. Itu sisi keindahannya adalah Anda itu sangat menghargai orang lain. Ya. Seperti yang saya contohkan kemarin ya. Kenapa karya ilmiah itu harus banyak daftar pustakanya? Ya. Karena untuk bisa menulis karya ilmiah, Anda harus banyak sumber. Orang itu nggak percaya kalau Anda tiba-tiba bisa bikin tesis cuma dari mikir doang gitu ya, nggak pakai pendapatnya orang lain, itu nggak mungkin. Makanya justru semakin banyak, semakin tinggi grade keilmuan Anda, itu semakin banyak yang Anda baca. Makanya kalau kemarin saya bilang S1 itu paling nggak 20 itu daftar pustakanya.
Kalau S2 ya harusnya lebih kan begitu ya. Nanti apalagi kalau sudah S3, wah itu disertasi Anda itu daftar pustakanya bisa 5 sampai 10 halaman doang. Daftar pustakanya tok itu ya. Kan. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Anda menghargai tulisan orang lain. Dan para saintis itu agak sedikit berbeda dengan eh, mohon maaf ya, artis yang begitu ya. Yang sekarang lagi ribut masalah royalti kan gitu ya. Saintis itu kalau dikutip atau disitasi ya atau ibaratnya lagunya dinyanyiin orang itu senang malahan ya. Dia merasa terhargai. Tetapi tetap ada ininya ya, walaupun nggak ada royaltinya ya, tetap ada etika ilmiahnya ya. Etika ilmiahnya adalah ketika Anda mengutip seseorang, pastikan ada citasinya ya, ada dalam kurung siapa, tahun berapa, terus masukkan ke dalam daftar pustaka. Ya. Nah, ketika etika ini dilanggar, maka publik itu menjadi tidak terpercaya ya kepada eh, keilmuan Anda. Makanya semakin semakin famous sebuah perguruan tinggi itu biasanya semakin susah lulusnya ya, gitu ya. Makin apa namanya bergengsi sebuah perguruan tinggi itu lulusnya makin lama ya, lulusnya, karena ujiannya banyak ya. Kemudian dosen-dosennya ini banget idealis ya, gitu ya, susah lulusnya. Tapi kalau Anda kuliah di kampus siapa gitu ya, yang nggak terkenal gitu ya, kayaknya gampang lulusnya ya. Kan sesuai ya, sesuai dengan value-nya kan begitu ya. Kalau Anda ingin dapat ijazah dari kampus ternama, ya harus siap dengan konsekuensinya kan begitu ya. Ibarat berlian, dia kan harus dipotong, harus di-cut berkali-kali biar biar ketemu sisi indahnya. Nah, misalkan ya, evaluasi etika dalam praktek ilmiah dan manajerial. Misalkan ada kasus manipulasi data, terus korupsi, terus eksploitasi pekerja. Nah, itu bisa menurunkan kredibilitas perusahaan Anda. Evaluasi etika itu penting untuk mengembalikan nilai luhur dalam manajemen dan penelitian. Lembaga perlu menerapkan ethical governance untuk menjaga integritas. Ya. Di refresh dulu, kadang-kadang hilang kalau nggak di refresh. Maksudnya begini, ya, paling gampang lah contohnya ya. Untuk memastikan Anda itu riset ilmiah Anda itu plagiasinya nggak terlalu besar. Ya. Itu biasanya kita pakai Turnitin kan, kita pakai mesin anti plagiasi. Dia bisa mendeteksi berapa persen copy paste Anda, kan gitu ya, dari kerjaannya orang lain. Nah, jadi makanya kalau dalam pelajaran ini ya, pelajaran metode penelitian, ya, saya yakin Anda pasti sudah pernah belajar itu di S1 dulu ya. Makanya kan diajari parafrase namanya ya. Jadi kita mengambil dari tulisannya orang, tapi kita tidak copy paste, tapi kita parafrase, kita ambil intinya, kita rubah kata-katanya sehingga itu tidak mirip 100%. Kita ambil esensinya aja ya. Nah itu contoh evaluasi etika yang paling sederhana ya ketika kita ngomong dalam penelitian ya, riset. Nilai kemanusiaan dalam ilmu dan manajemen.
Ilmu dan manajemen harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Kemudian keberhasilan manajemen itu tidak diukur hanya dari profit saja, tetapi dari dampak sosialnya. Karena apa gunanya Anda profit besar, tetapi nama Anda jelek kan? Ya. Apa gunanya Anda profit gede, tetapi masyarakat nggak beli lagi ke Anda, ya. Karena nyesel, gitu ya. Oh saya nyesel beli di situ kemarin kemahalan ternyata. Ya maaf ya saya bilang. Nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan kebebasan berpikir harus menjadi pedoman kebijakan. Ya. Oke, jadi setelah kita mempelajari filsafat, diharapkan ya, Anda sebagai manajer itu bisa berpikiran filosofis ya, sehingga Anda akan lebih kritis, ya, lebih bijak, ya, lebih orientasi pada nilai. Tidak hanya profit maximization saja ya. Kemudian mengintegrasikan etika, aksiologinya dipakai, ya. Belajar aksiologinya dipakai, integrasi etika dan estetika, sehingga Anda itu selain dihormati orang lain, tetapi juga dicintai. Kan ada orang yang dihormati doang tapi nggak dicintai, itu aja ya. Atau ada yang dicintai doang tapi nggak dihormati. Aduh, sedih kan? Kan kalau bisa dua-duanya ya, dihormati sekaligus dicintai. Kan ada pemimpin yang dihormati karena ditakuti kan. Itu dia nggak ada, alhamdulillah. Lalu kalau bisa kan nggak begitu ya. Nah sudah habis ternyata ya. Jadi etika, estetika ya sebagai bagian dari aksiologi dan juga ilmu manajemen adalah pilar moral dan juga spiritual dalam filsafat. Ilmu dan manajemen harus berpihak pada kemaslahatan, keindahan, dan nilai kemanusiaan. Nah, dengan mempelajari filsafat ilmu, ya diharapkan itu menjadi jembatan antara pengetahuan-pengetahuan Anda, ya, terus diintegrasikan dengan nilai-nilai ketimuran dan juga kebijaksanaan. Nah, akhirnya menjadi kehidupan sosial, budaya, dan berorganisasi yang baik. Dan, ya. Artinya kan nggak pinter doang, tetapi minteri orang secara filsafat. Ya. Dan juga belum dibahas tentang, oh iya habis ya. Ingat saya kemarin tak masukkan itu penjelasan tentang religion without science itu tadi ya. Science without religion is blind. Ya. Kenapa? Kenapa dibilang blind sama Einstein? Ibaratnya Anda itu pinter, ya, pinter nyetir, ya, tapi blind itu kan bahaya, nabrak-nabrak kan gitu ya. Pinter tapi nggak pakai agama, blind. Atau Anda itu secara agama itu khusyuk gitu ya, soleh gitu. Tapi nggak punya ilmu, ya lumpuh, nggak bisa berkembang. Akhirnya agamanya ya jumut kan begitu ya. Mohon maaf ya, saya bukannya, tetapi mengkritikkan boleh kan. Saya dulu juga lulusan pesantren kan begitu ya, tapi ini loh kasus yang baru itu ya. Itu kan gimana itu ya, kesalahan konstruksinya
itu gimana dia sampai meninggal banyak itu ya. Nah itu kan membuktikan bahwa ya agama itu harus pakai ilmu juga gitu ya, jangan terus cuma karena apa namanya pasrah gitu ya. Ah, ini sudah takdir Tuhan gitu ya, terus akhirnya bikin nggak pakai ilmu kan gitu, nggak pakai desainer, nggak pakai arsitek gitu ya, terus ngecor sendiri kan jadi bahaya kan gitu ya. Itu eh, apa ya yang sekarang lagi rame itu ya, tentang pesantren yang roboh di Sidoarjo itu ya. Itu tapi insya Allah syahid lah ya, yang meninggal mencari ilmu itu syahid. Nah sekarang kita akan membahas tugasnya. Oh ya, saya mau bilang tadi, mau saya kasih bocoran ya. Jadi nanti UTS-nya, kan teman-teman sudah bikin tugas tuh ya. Nanti UTS-nya teman-teman mempresentasikan. Nah, ya, mempresentasikan tugas Anda itu nanti dengan ada, nanti saya bikin soalnya ya. Jadi presentasi, ini presentasi biasa, tapi menjelaskannya harus bagus. Nah, sebetulnya saya pengen sekali menyaksikan teman-teman presentasi kan. Ya. Nah, jadi kalau dalam tradisi dunia ilmiah itu ya, nah, saya harus menjelaskan bahwa ada sebagai, bahkan ketika Anda menjadi sarjana ya, itu kan dituntut dua hal ya. Selain bisa menulis ya, bikin skripsi, Anda juga harus bisa bicara kan begitu ya. Nggak bisa tuh, bisa nulis doang tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ya. Atau bisa ngomong doang nggak bisa nulis, nggak bisa, harus bisa dua-duanya. Nah, kan nulisnya sudah tuh, ya, tinggal ngomongnya ya. Nah saya berharap bisa bertemu teman-teman satu kali lagi gitu ya, minggu depan untuk mendengarkan presentasi teman-teman. Tapi ya sayangnya ya, minggu depan itu saya pas ada manten ya, jadi ada saudara kondangan jauh lagi ya, jadi kayaknya nggak mungkin saya ketemu teman-teman walaupun online ya, karena harus naik kereta saya, naik kereta kan naik bus ke Purwakarta ya, Jawa Barat ya, jadi kan jauh dari Surabaya. Makanya nanti teman-teman bikin presentasi tetapi di video ya. Nah, bikin presentasi di video, video terserah lah mau pakai kamera atau mau pakai Zoom begini ya, pakai Zoom tapi nggak ada penontonnya, terus di record bisa ya. Nah nanti videonya minta tolong di compile di drive ya, Mas Adam ya. Nah, eh, nanti akan saya cek ya. Jadi mohon maaf saya minggu depan tidak bisa mendampingi teman presentasi untuk UTS. Ya, silakan bikin mandiri, nanti saya cek ya. Tapi saya nggak pernah ngasih nilai jelek ya. Saya itu nggak pernah ngasih nilai jelek ke Mas. Nah, itu ya. Jangan khawatir ya. Semuanya bagus ya. Tapi kan lucu ya kalau semuanya 90 ya. Jadi pasti ada yang ada relativitas lah ya. Ada yang bagus, ada yang ini saya coba ngomong terus ya, mana tugasnya teman-teman. Oh, ya, sebentar ya, saya buka tugasnya teman-teman. Oke, kita share lagi. Nah, kita buat ya, keren teman-teman ya. Tadi saya sudah ngecek sebagian ya, bikin folder sendiri ya, revisi tugas. Oke, kita lihat. Tidak Mas ada. Nah, paradigma HR dan relevansinya dengan perusahaan konstruksi.
Nah, mantap ya. Sudah berbentuk seperti artikel ya. Ada openingnya ya, kemudian ada isinya, kemudian ada metodologinya, pembahasan. Oke. Nah, secara bentuk sudah oke ya. Ada ya. Daftar pustakannya juga. Nah, ini pesan saya kemarin ya. Wah, sudah nongol nama saya ya. Terima kasih ya. Nah, senang ya kalau Anda punya tulisan terus disitasi orang lain itu senang ya. Kalau Anda saintis ya. Nah, nanti kalau teman-teman kalau bikin tesis, ya seperti itu juga ya. Idealnya Anda mengutip dosen-dosen penguji Anda gitu ya untuk bahan. Oke, bentuknya sudah oke Mas Adam ya. Cuma menurut saya perlu dipertebal ya. Maksudnya perlu diperbanyak ya. Jadi kayak metodologi pendek memang harus pendek ya. Dia memang pendek biasanya. Ini yang tadi pendek itu apa ya? Ini kayaknya perlu diperpanjang sedikit openingnya ya. Openingnya perlu diperpanjang sedikit. Nah, biasanya ini saya kasih tips tuh ya buat teman-teman yang nanti usul tesis ya. Untuk menambah jumlah halaman ya. Bagaimanapun kalau Anda nulis karya ilmiah gitu ya. Semakin tebel itu semakin keren ya, walaupun kadang-kadang isinya ada yang nggak penting gitu ya. Nah, jadi saya kasih tips bagaimana caranya biar artikel Anda itu kelihatan banyak gitu ya. Nah, padahal isinya sedikit ya. Kasih gambar ya, kasih gambar atau kasih tabel ya. Atau kalau Anda itu nulis tentang keislaman itu kasih ayat ya, yang banyak. Itu otomatis menambah jumlah halaman ya. Nah, itu tips ini ya, tips singkat dari saya. Oke, Mas Aditya, HR juga di HR. Ini pas gitu ya. Oke. Nah, iya sama ternyata ya. Pendahuluannya agak panjang dikit ya. Kasih gambar sama tabel. Misalkan ya. Misalkan kan Anda membahas tentang ini tuh. Human resource staff ya. Nah, kasih tuh data sedikit misalkan. Masalah yang dihadapi human resource staff ya. Misalkan di perusahaan Anda ya. Ternyata angka turnover-nya itu gede gitu ya. Banyak karyawan baru tetapi baru 3 bulan resign ya misalkan. Kasih datanya ya. Nah, itu bisa menjadi latar belakang masalah yang bagus ya. Baik. Nah, landasan teori. Oke, nah ini. Nanti usahakan dikurangi angka-angkanya. Oh, baik Pak. Siap Pak. Nah, sebelum kesimpulan itu sebetulnya ada namanya pembahasan ya. Oh, pembahasan. Teori, kan teori terus dibahas. Maksudnya teorinya itu Anda pakai di perusahaan Anda itu cocok apa enggak kan gitu ya. Setelah dibahas baru di situ. Coba kita lihat ada nama saya enggak di sini. Oh, belum ada ya. Nah, nanti tolong. Ada Pak, ada. Oh, ada. Ada Pak. Oh, pasti ada, ya? itu. Ada, ya? Nah, sendiri Pak. Iya. Nah ini ya ada tapi di belakang. Nah ini berarti salah. Iya. Ada yang salah. Kenapa salah? Karena ketika Anda bikin apa namanya? Oh, tanya ya? Bikin daftar pustaka itu harus alfabetik iya. ya. Mas Adit ya, harus alfabetik. Artinya urut dari A sampai Z. Siapa Pak? Ya. Terima kasih. Oke ya. Ini kan sebetulnya ini ya sekalian latihan teman-teman ketika nanti bikin tesis ya. Tesis. Ya, oke.
Jadi sebagian dari teman-teman mungkin kan S1-nya sudah lama tuh ya, sudah lulus lama, sudah lama bekerja, sudah agak menguap ilmunya gitu ya. Jadi kita refresh tadi, gimana caranya bikin karya ilmiah yang bagus ya. Oke, ini Mas Ananda. Customer care export. Wih, mantap ya. Nah, nanti bisa dilihat teman-temannya ya, pakai abstrak ya. Terus ini saya nggak paham ini ya, kenapa dia gede sendiri ya, gandas kita ini ya. Yang lain kan kecil-kecil. Nah, kalau formatnya sudah ya, sudah paragraf. Nah, ini cuma nggak ada bagian-bagiannya nih kayaknya ya. Ini masih opening ya, openingnya panjang kan ya. Oh iya, openingnya panjang. Oke, openingnya panjang, metode, terus metode kualitatif wawancara. Wih, mantap ini kayaknya sudah miniatur tesis sendiri ini ya. Metodenya nggak usah banyak-banyak deh kayaknya ya. Nah, habis tiba-tiba ya. Nah, makanya saya curiga. Jadi metodenya nggak usah banyak-banyak. Nanti pembahasan. Ini ada, Mas Ananda ada? Ada, Pak. Oh ada ya, oke. Ya. Gitu ya Mas ya. Oke, siap Pak. Nanti saya. Nah, terus ini juga masih berantakan ya daftar pustakanya. Kayaknya saya juga belum ada tuh, kan belum ada ya. Nah, ya. Bukannya saya ini ya, apa, ingin disanjung atau apa enggak ya, tetapi itu etika ilmiah itu begitu ya. Jadi Anda paling enggak mengutip dosen Anda ya, atau penguji Anda. Kalau perlu Anda kutip semua tuh pengajar S2 manajemen dikutip UAB gitu ya. Itu enggak apa-apa ya. Nah, kenapa di sini saya memaksa? Biar latihan aja teman-teman ya. Dan juga biar untuk membuktikan bahwa walaupun misalkan artikel saya itu nggak nyambung, itu bisa disambung-sambungin dengan tulisan Anda ya. Mas Low, nah, Mas Habibul. Oke, nah, ini keren ya, sudah bilingual nih ya. Nah, wah, ini sudah formatnya sudah artikel banget. Mantap ya. Oke, wis keren ya. Tuh kan ada pembahasannya ya. Wah, just ini ya. Bapak Habibul ini. Nah, ada simpulan, ada syarat. Kita cari nama kita ya. Kayaknya belum ada ya. Oh, belum ada ya. Nanti tolong dikutip perbuatan perbuatan ya. Apa namanya? Karya tulis saya ya, Pak. Pak siapa ini tadi? Pak Habibul. Ada Pak Habibul. Iya Pak, saya. Oke, ya. Ini tolong dicari artikel saya, kutip salah satu ya. Akan banyak. Baik Pak, nanti saya perbaiki. Nah, ini Mbak Atifah. Ya. Siapa? Di bank ya, oke. Oke, abstrak sudah dahuluan. Nah, ini nanti menurut saya nggak usah pakai 2, 1 gitu ya. Jadi pendahuluan, habis itu ini berarti apa ya? Literatur ya, atau literatur review. Nanti terus bagian pembahasan langsung nggak apa-apa ya. Nggak pakai metode juga nggak apa-apa sebetulnya. Biasanya yang pakai metode itu memang teman-teman yang betul-betul riset ya, atau terjun ke lapangan.
Oke, tinggal formatnya saja ya, Mbak Atifah ya. Ini saya sudah Baik, cukup Pak. bagus ini. Nggak usah pakai angka-angka. Nah, sekarang kita lihat apakah ada nama saya. Oh iya, ada ya. Oke, Iya. terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih. Saya aja lupa kalau pernah nulis ini ya. Mbak Dewi, Hadir, Pak. ya, agensi digital marketing. Nah, kalau seperti ini ini format skripsi ya atau format tesis ya. Jadi nanti nggak usah pakai bab-bab gini, langsung opening aja. Langsung pendahuluan gitu ya, Pak? Iya. Nah, kan ada rumusan masalah ini banget ya. Skripsi banget ya. Termasuk ini ya. Nah, ini enggak kalau artikel itu enggak perlu begitu. Oke. Atau paling gampang lihat punya Pak Habib tadi ya, sudah bagus ya. Punya Pak Habib, punya Mas Adam juga bagus. Nah, tinggal di simplify, dikompres menjadi bentuk artikel. Nah, isinya sudah cukup banyak dan berbobot sebetulnya, tinggal formatnya saja. Apakah ada nama saya? Belum ada ya. Ada, Pak, yang paling atas itu, tapi yang Ini pertama Bu Yanti, nggak salah. berantakan tadi ya. Alfabet ya, Mbak ya. Alfabet. Oh, Iya, Pak. ini tulisannya Prof Dewi ya. Nah, Prof Dewi. Ini Iya, kan kemarin saya di Google Scholar munculnya yang itu, Pak. Yang iya, relate sama iya. saya. Nggak apa-apa, Kak, Pak? Ya nggak apa-apa ya. Kan saya Baik. jadi penulis yang selanjutnya kan gitu ya. Jadi ini Prof Dewi ya. Ini Iya, betul. bahannya manajemen UNESA ini Prof Dewi ini ya. Memang Anda mungkin belum kenal karena nama belakangnya Wijayati ya. Ini Dewi Tri Wijayati. Belum diajar juga, Pak. Oh belum diajak Prof Dewi. Oh ya 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 ya. Nah, nantilah kapan-kapan pasti ketemu Prof Dewi ya. Oke, berarti nanti tinggal diurutkan juga ya, Pak, daftar pustakanya. Oh iya, iya. Pasti harus urut. Iya, baik. Terima kasih, Pak Fahrul. Ya, Mbak Irfatul. Hadir Bapak. Oke, kita cek. Nah, ini kan sudah bagus ini ya. Nah, ini sudah bagus ya. Ini dia bentuknya sudah tapi nggak usah pakai ABC deh kayak ya. Langsung. Nah, guys, mantap. Apakah ada saya? Yo, belum ada saya ya. Nah, nanti cari riset saya. Atau pakai punya Prof Dewi tadi, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya Mbak Ica. Ethics and Governance. Kredit fiktif Bank Jatim. Mohon maaf Pak, itu salah input Pak. Salah ya? Makanya kok ada Prof Ir di sini. Oke, berarti masuk kemana tugasnya ya? Oke, nanti tolong dipindah ke sini ya, Mbak Ica ya. Ya mohon maaf ya Pak, saya salah input. Oke, sekarang Mbak Mei.
pekerjaan ekspedisi kapal laut. Tidak keren ya. Digitalisasi. Oke, mantap. Tapi nanti kalau bisa dikurangi poin-poin seperti ini, dibikin paragraf ya. Mbak Mei ada Mbak Mei? Iya Bapak ada. Oh ya. Ya, ini kan masih banyak angka-angkanya ya. Ini kan gaya-gaya skripsi ya. 3.1, 3.2 ya. Biasanya kalau ini paragraf masih, kalau artikel. Wah, ini ada tabelnya nih, keren nih. Tapi makin banyak titik-titiknya ini kalau bisa. Nah, ini ya titik-titik. Nah, itu formatnya itu paragraf kalau karya tulis ilmiah. Siap Bapak, nanti diperbaiki lagi. Ya, ini nggak perlu kayak ini, penutup ini ya. Kesimpulan saran aja. Nah, kesimpulan saran ditutup pula ini. Siap Bapak. Nah, ya daftar pustaka juga formatnya tidak begini. Ya, formatnya itu. Saya juga belum ada ya di sini ya. Oh ada. Bapak, Oh, saya ambil salah satu, tapi ambil judulnya saja. Jadi sedikit kutipan. Ya. Nah nanti formatnya kayak teman-teman yang lain. Ya, ini masih. Oke Bapak, siap. Terima kasih. Mbak Nadifa. Iya Pak. Oke. Kita lihat Mbak Nadifa. Sudah bagus openingnya. Nah, gini kan bagus ya. Nah, wes keren ini sih. Oke, sip. Ini berapa ini? Oh, saya belum ada ya. Oh ada, tapi belum alfabetikal ya. Jadi bisa diurutkan. Oh iya Pak, belum. Iya. Terus ini nggak usah besar juga sendiri ya. Kenapa saya besar? Oh iya sendiri? Pak. Itu kemarin sepertinya dari sistemnya Mendeley belum saya ubah besar kecilnya. Oh ya, jadi Mendeley itu ya namanya juga mesin ya. Iya Pak. Atau Anda pakai ChatGPT juga nggak apa-apa ya. Tetapi kan dia mesin ya. Saya juga pakai ChatGPT. Malah ChatGPT saya yang pro ya, yang saya bayar berapa tiap bulan. Oh, okay. Ya, tetapi karena dia itu mesin ya, jadi dia kan nggak ini ya, nggak kayak manusia ya, artinya dia tidak bisa membedakan salah dan benar. Jadi tetap Anda, termasuk ketika Anda pakai Mendeley itu kadang-kadang Anda juga perlu edit ininya ya, apa metadatanya ya, metadatanya diedit. Iya Pak. Ya, sekarang ini siapa tadi ya? Mbak Ninda ya, Mbak Ninda ada ya? Mbak Ninda ada? Ada Bapak. Oh ada ya. Hilang minyak. Nanti kasih abstrak ya. Kan bikin abstrak kan gampang ya. Abstrak itu kan isi dari artikel Anda di shrink ya. Shrink itu apa bahasa Indonesianya ya? Dimampatkan ya. Maxwell, mantap. Nah, jadi nanti opening, kemudian banyak sekali openingnya ya. Nanti bisa dibagi jadi opening, terus literatur review, kemudian pembahasan ya. Nah, wah ini sudah ada saya ya. Terima kasih. Nah, ini ya. Oke, jadi ini kalau punya Mbak siapa tadi ya, Mbak Linda,
Ini jadi satu tuh, campur aduk antara bab 2 sama pembahasannya ya. Jadi nanti gimana caranya ya. Bisa lah ya, Anda bisa pakai ChatGPT atau apa Iya, gitu ya. Bapak, belum saya Diatur, jadi bisa diatur nanti ada yang berdua, ada yang bertiga gitu lah ya. baik, Pak. Ini sebetulnya bagus, tapi masih berantakan. Dari situ aja ya, tinggal dirapikan. Nah, oke, sip. Tinggal dirapikan saja. Mas Ragil. Ini jam berapa ya? Siapa dia? PT Maritel. Oke. Wah, sip. Sudah ada. Wih, ini sudah bentuknya sebenarnya ya. Sudah artikel. Oke. Mantap. Wis, ada gambarnya. Wis, ini kan keren kan. Wis, ada gambar perahu. Wah. Sip. Nah, nama saya itu enggak nama saya. Tapi nanti daftar pustakannya enggak dulu. Ini saya belum ada. Oh, ada di paling belakang ya. Tapi paling enggak ketika saya bilang minimal 20 ya enggak 20 juga ya Mas ya. Kalau bisa dilebihin ya. Dilebihin. Terus sebetulnya ketika Anda membuat daftar pustaka itu ada beberapa format ya teman-teman ya. Tetapi format yang paling sering dipakai itu format namanya ABA ya. Nah, format ABA itu ciri khasnya itu pokoknya ada satu di depan, habis itu di bawahnya itu agak menjorok ke tengah, nah, gitu ya. Mas Randy ya. Tadi ada yang izin ya, saya lupa tadi siapa tadi. Ini Mas Randy ada Mas Randy. Oh, enggak ada Mas Randy ya. Nanti biar melihat rekaman ya, kalau enggak ada. Ini belum ada abstraknya. Oke, kemudian ini nampaknya sama kayak Mbak siapa tadi ya, masih menjadi satu ya. Jadi belum jadi pendahuluan, literatur, pembahasannya. Ini langsung campur aduk jadi satu. Oke, referensi mana saya. Nah, kan banyak tapi saya nggak ada. Nah, formatnya juga belum betul ini format. Mas Randy. Mas atau Mbak ya? Mbak Rolista. Iya, Pak. Oke, BTN ya. Henry Fayol. Mantap. Nah, ini sudah ada abstraknya. Oke sih. Nah, ini bagus ini ya. Nah, sip. Wah, bagus sekali. Oke, tinggal cari nama saya ada. Oh, ada. 2 malah ya. Ya, bagus. Terima kasih, Mbak Lista. Tapi nanti dikasih gambar atau tabel apa gitu kayaknya. Makin seru ya. Baik, Bapak. Nanti ditambah data-datanya juga. Iya. Mbak Sania ada Mbak Sania? Hadir, Pak. Oke. PT Felicia. Nah, abstraknya belum ada ya. Abstrak. Kemudian ini sudah bagus formatnya. Nah, ini berarti jadi ini ya. Pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Oke, tinggal dirapikan ya. Ada, Pak. Saya. Setelah Oh, ada. Mana? ya.
setelah Hardityo. Nama pertamanya Hardityo. oh oke ya ya ya. Arditya ya oke terima kasih. Tinggal dirapikan ya. Ya, baik Bapak. Terakhir itu Pak. Siapa itu? Nah, Mbak Stefani ada Mbak Stefani? Ada, Pak. Nah, oke. Perusahaan asuransi. Nah, mantap ini. Sudah ada abstraknya. Bilingual. Wih, keren. Sudah 2 ini ya. Oke, sip. Kayaknya nggak usah pakai ahli gitu ya. Menurut head file aja ya. Siap, Pak, siap. Wah, mantap ini ya. Nah, ini dikurangi nih. Yang titik-titik begini lebih baik jadi paragraf. Oke, terus kesimpulan. Ya. Terus, saya ada ya. Oke, sip. Tinggal dirapikan, Mbak Stefani. Baik, Pak. Ya, terima kasih teman-teman ya. Memang beda lah ya antara S1 sama S2 ini beda ya. Nah, jadi kalau teman-teman begitu saya kasih masukan langsung dieksekusi ya. Tapi itu juga saya tekankan ke teman-teman yang sibuk ya. Artinya Anda ketika memang punya kesibukan dan Anda punya asisten ya nggak apa-apa ya, pakai asisten ya. Nggak tolong dikerjakan. Yang penting esensinya atau intisarinya paham. Ya. Jadi cara menjelaskan paham. Nah, makanya ujian terakhirnya adalah saya ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan karya tulis Anda. Gitu ya. Biar saya tahu apakah Anda betul-betul memahami apa yang Anda tulis. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin Pak. Berarti untuk Ya, tugas presentasi kah Pak? Atau nanti ada tugas sendiri untuk UTS Pak? Iya, kan sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi UTS-nya itu adalah presentasi. Ya. Jadi presentasi, tugas ini tadi dipresentasikan dalam bentuk video ya, karena saya tidak bisa ini secara langsung atau tidak bisa Google Meet secara langsung ya. Teman-teman mengumpulkan dalam bentuk video, direkam sendiri. Begitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Fahrul. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya minta maaf ya dalam setengah semester bertemu teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang maksimal begitu ya, atau ada yang belum paham. Kalau belum paham saya alhamdulillah ya, alhamdulillah belum paham. Tetapi semoga teman-teman terpantik, nah begitu ya. Jadi tugasnya seorang dosen itu adalah membuat keingintahuan Anda semakin besar ya. Jadi semoga setelah ketemu saya teman-teman menjadi lebih semangat belajar lebih dalam. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan atau di pelajaran yang lain. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih.